Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ridho Bayatri dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa. Dalam sejarah perumusan Pancasila, Pancasila tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah panjang dalam menciptakan negara Indonesia yang merdeka. Ini merupakan sebuah kisah yang menggambarkan perjuangan berabad-abad untuk menemukan identitas sosial dan nilai-nilai yang akan membentuk dasar negara yang kuat. Pancasila sebagai ideologi negara menggabungkan nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pondasi bagi negara Indonesia yang baru lahir pada 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, kita akan memulai dari sejarah perumusan Pancasila dalam hubungan dengan sejarah perjuangan bangsa. Tidak memperpanjang waktu, saya mulainya pada masa kejayaan nasional abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Yang pertama itu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Sriwijaya berpusat di antara Sumatera Selatan, sebagian Malaysia, dan sebagian besar di Pulau Jawa. Ketika berjaya, daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ini sangat luas, bahkan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Raja Balaputra Dewa yang dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan ke-9 pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, karya Demi Prasetyo merupakan mereka dapat berhasil memperluas kekuasaan hingga Jawa Barat, Kalimantan, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand, Selatan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pada kejayaannya menguasai jalur perdagangan Selat Sunda dan Selat Malaka. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha, sehingga banyak guru-guru dan tamu dari India datang ke sana, seperti Dharma Kitri, serta banyaknya pelajar dari luar Sriwijaya yang belajar agama Buddha dalam bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Salah satunya adalah pendeta Buddha dari Cina yang bernama Itsing, yang melakukan perjalanan dari Kanton singgah di Sriwijaya untuk berperdalam bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Dalam kerajaan Sriwijaya yang mengandung ajaran-ajaran keagamaan, tentunya terdapat nilai-nilai unsur Pancasila yang dapat digambarkan pada yaitu sila yang pertama, yaitu terwujudnya umat beragama atau berketuhanan, yang ini menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Kemudian ada yang kedua, nilai sila yang kedua sebagai kerajaan Buddha yang tidak menganut sistem kasta, serta masyarakat Sriwijaya yang bersifat terbuka terhadap agama dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga yaitu sebagai negara maritim yang hampir menyatukan seluruh kepulauan di Nusantara. Dan yang keempat, terdapat sistem-sistem kedaulatan sehingga untuk memutuskan suatu hal yang melalui musyawarah, Kerajaan Sriwijaya menerapkan konsep negara kepulauan sehingga dengan konsep wawasan Nusantara. Dan yang kelima, dengan adanya cita-cita kerajaan yang tercermin dalam perkataan Marfuan Vanwa Sriwijaya Sidayarta Subiskinca, yang artinya cita-cita Sriwijaya menjadi negara yang adil dan makmur. Kemudian selanjutnya ada kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah menjadi bagian besar dari sejarah bangsa Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur seiring era kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara. Penguasa terakhir Kerajaan Singasari yang terbunuh lantaran pemberontakan Jaya Katuang pada 1292. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Pendeklarasian berdirinya Kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jaya Katuang pada 1292.
1293. Setelah itu Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertajasa Jayawardana 1293 sampai 1309. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dengan tujuan utama yaitu perdagangan maritim. Peluang itu diambil mengingat perdagangan di Sriwijaya yang perlahan mulai mengular. Oleh karenanya Majapahit mencoba mengambil alih lalu lintas perdagangan Nusantara yang bermula dari Laut Jawa. Kemudian selanjutnya Majapahit bergerak menjadi kerajaan maritim baru tidak lama setelah Sriwijaya runtuh. Setelah itu mereka berusaha mengendalikan jaringan perdagangannya dan menguasai sebagian besar Nusantara yang meliputi wilayah Sumatera hingga semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau di Maluku. Dalam hal ini kerajaan Sriwijaya terdapat nilai-nilai unsur Pancasila ya, Majapahit, yaitu nilai sila pertama terwujudnya umat berketuhanan ini agama Hindu, aliran Siwa, dan agama Buddha sebagai agama yang banyak di antara kerajaan Majapahit dan saling hidup secara berdampingan. Kemudian ada jenis yang kedua, diterapkan yang konsepsi Pancasila Karma, itu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk akibat minuman keras yang menyebabkan manusia. Kemudian ada yang ketiga, nilai sila yang ketiga, adanya Sumpah Palapapati Gajah Mada yang bercita-cita menyatukan Nusantara. Ada pula di nilai sila keempat, yaitu terdapat semacam penasihat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah yang terdapat pada prasasti kerajaan Brambang. Dan yang terakhir ada nilai kelima, dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur nilai Pancasila yang terdapat dalam prasasti dan kitab kuno. Yang pertama itu ada prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berisi tentang peringatan atas ancaman siapa-siapa saja yang tidak pernah patuh pada perintah raja. Kemudian ada yang kedua, prasasti Kedudukan Bukit, yaitu prasasti Kedudukan Bukit berisi tentang ekspansi raja ada Bantar Hayam ke Milanga. Ada yang ketiga, prasasti Karangan Berahi, yaitu prasasti Karangan Berahi berisi tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian ada yang keempat, prasasti Talang Tua. Prasasti Talang Tua ini berisikan pembangunan suatu taman oleh salah satu raja Sriwijaya. Ada juga prasasti Kota Kapur tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk kepada setia kepada Raja Bantar Hayam dan sebagai bukti kuasanya suatu wilayah tersebut oleh Sriwijaya. Kemudian ada buku Negara Kertagama dari Empu Tantular, berisikan zaman keemasan Majapahit ketika masa Raja Hayam Wuruk dan tentang wilayah-wilayah kerajaan Majapahit. Dalam buku ini terdapat unsur-unsur Pancasila berupa rasa persatuan dan kesatuan terhadap rakyat Indonesia yang menggambarkan kebersamaan, kesetiaan, atau bentuk toleransi terhadap keberagaman keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian ada Kitab Sutosoma dari Empu Tantular, karya sastra yang mencerminkan tentang kerukunan hidup beragama di Majapahit dan juga terhadap ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mahkawa yang kemudian dipakai sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur nilai Pancasila dalam kitab Sutosoma ini berupa yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tercermin nilai ajaran kepercayaan agama Hindu yang menjadi dasar kitab Sutosoma. Kemudian yang ada kemanusiaan yang adil dan beradab itu menunjukkan bahwa terdapat unsur kepercayaan terhadap Tuhan dan makhluk agama. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kitab Sutosoma mengajarkan tentang rasa kemanusiaan serta pentingnya beradab dan beretika. Kemudian ada Persatuan Indonesia. Dalam kitab Sutosoma terdapat pesan penting tentang persatuan di antara kerajaan-kerajaan. Ada yang keempat yaitu perayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tercermin dalam karakter tokoh protagonis yang bijak dan selalu bertindak dengan pertimbangan yang matang. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan sistem penjajahan. Di bagian ini terdapat penjajahan barat dan perlawanan fisik bangsa Indonesia abad 17 sampai dengan 20. Gerakan perjuangan nasional merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia karena pada masa itu terdapat corak perjuangan yang berbeda dengan warna perjuangan sebelumnya. Yang dimaksud itu merupakan gerakan seluruh rakyat, merupakan gerakan suatu bangsa, baik sebagian rakyat maupun sebagian kecil, sepanjang bertujuan untuk menentukan nasib seluruh bangsa menuju suatu tujuan.
Lalu kita bicara tentang gerakan nasional. Gerakan nasional atau gerakan Indonesia mencakup banyak gerakan atau tindakan yang berbeda yang dilakukan dalam bentuk organisasi modern untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam perkembangannya gerakan yang terjadi tidak hanya bersifat radikal, tapi juga damai. Selain istilah gerakan nasional, kita juga mengenal istilah perjuangan nasional. Namun kata perjuangan sebenarnya mencakup jangka waktu yang lebih luas, panjang, sedangkan pergerakan hanya mencakup periode 1908 sampai dengan 1945. Munculnya organisasi-organisasi yang bertujuan mewujudkan nasionalisme Indonesia menunjukkan adanya perubahan psikologi. Para pejuang kemerdekaan dari model perjuangan material angkatan senjata menjadi model perjuangan fisik, peranan materi, diplomasi, dan organisasi. Hal ini dicapai melalui peningkatan pendidikan pada saat itu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki dari bagian kebangkitan nasional, yaitu kesadaran bangsa Indonesia pada 20 Mei 1908. Pada permulaan abad 20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melawan kolonialisme Belanda, yaitu dengan menanamkan pentingnya bernegara. Masa ini lahirlah bermacam-macam organisasi-organisasi yang dipelopori oleh Budi Utomo pada 20 Mei 1908, Syarikat Islam pada 1912, Niste Parti 1912, Muhammadiyah 1912, dan banyak organisasi kepemudaan daerah yang lainnya. Organisasi-organisasi ini mencita-citakan perjuangan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sebagai puncaknya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada Sumpah Pemuda ini berisikan pengakuan para pemuda-pemuda akan adanya bangsa tanah air dan bangsa yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian kita akan memasuki pada bagian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908. Terdapat sebuah dorongan yang perlu untuk menyatukan forum perjuangan pemuda menjadi wadah lahirnya nasionalisme Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh adanya organisasi-organisasi sosial politik yang bersifat nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Persatuan Indonesia yang terbentuk dalam organisasi Niste Parti, PNI, dan lain-lain, yang membentuk organisasi-organisasi kepemudaan yang berbasis di negara-negara seperti Jom Indonesia, berubah menjadi Persatuan Pemuda dan Pelajar Indonesia, atau disebut namanya PPPI, untuk tetap melaksanakan cita-cita perjuangannya. Kemudian kita akan memasuki pada bagian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908. Terdapat sebuah dorongan yang perlu untuk menyatukan forum perjuangan pemuda menjadi wadah lahirnya nasionalisme Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh adanya organisasi-organisasi sosial politik yang bersifat nasional dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Persatuan Indonesia yang terbentuk dalam organisasi Niste Parti, PNI, dan lain-lain, yang membentuk organisasi-organisasi kepemudaan yang berbasis di negara-negara seperti Jom Indonesia, berubah menjadi Persatuan Pemuda dan Pelajar Indonesia, atau disebut namanya PPPI, untuk tetap melaksanakan cita-cita perjuangannya. Kemudian kita akan memasuki pada penjajahan Jepang, yaitu pada 9 Maret 1942. Pada tanggal 7 Desember 1941, meletuslah Perang Pasifik atau pemboman Pearl Harbor oleh Jepang, sehingga daerah-daerah sekutu termasuk Indonesia diduduki Jepang. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia berhasil ditaklukkan oleh Jepang, dan Belanda secara resmi menyerah pada tanggal 8 Maret 1942, sehingga babak baru penjajahan Jepang dimulai. Bentuk-bentuk penjajahan Jepang ini yaitu pertama ada remusi dan penyiksaan warga, kemudian ada perekrutan paksa pemuda dalam organisasi semi militer untuk kebutuhan perang Pasifik, kemudian ada perbudakan yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Kemudian kita akan memasuki pada bagian Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah lembaga-lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai bukti atas janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang, Koiso. BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai bertugas menyusun hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semasa bertugas, BPUPKI berhasil membuat rancangan-rancangan dasar negara dan undang-undang dasar dalam 2 kali sidang resmi. Sesuai dengan namanya, tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk merancang organisasi pemerintahan.
nasional yang akan menerima kemerdekaan dari pihak Jepang. Terbentuknya BPUPKI yaitu pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang Koiso menyampaikan pidato yang berkaitan dengan kemerdekaan. Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa daerah-daerah Laut Selatan, termasuk Indonesia, akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Sejak saat itu, bangsa Indonesia diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Mereka juga diperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain lagu-lagu Jepang, dalam rangka meyakinkan janji kemerdekaan tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jundi Sakai, yaitu badan yang beranggotakan 60 tokoh bangsa Indonesia dan beberapa perwakilan Jepang. Kemudian ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 9 Agustus 1945. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPU PKI dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia berasal dari berbagai bangsa dan berbagai daerah. Oke, kita akan memasuki pada bagian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada Jepang menyerah kalah pada sekutu 14 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan sekutu setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan menyerahnya Jepang, maka Perang Dunia Kedua pun berakhir. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu saja. Kita memasuki pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia, karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri. Republik Indonesia mulai dikumandangkan kemerdekaannya oleh sang proklamator Soekarno dan M. Hatta. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut. Oke, kita akan memasuki pada bagian pengesahan UUD 1945, yaitu pada 18 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara-negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat kelengkapannya sebagai negara, maka PPKI segera melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil yang mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan bagian-bagian batang tubuh UUD 1900 yang berisi 37 pasal. Kemudian kita akan memasuki pada perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan masa Indonesia 1, yaitu pada 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Pada masa 1945 sampai 1959 merupakan awal dari berdirinya berbagai institusi perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang merupakan representasi atau perwakilan dari rakyat, sehingga DPR dipandang perlu untuk menjadi fungsi legalitas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada masa kabinet parlementer ini, Sultan Syahrir memiliki peran itu melakukan diplomasi dengan pihak Belanda untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Pada periode ini terdapat banyak perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk pengakuan dari Belanda terhadap Indonesia. Bahkan Belanda melakukan agresi ke Indonesia yang menyebabkan berbagai perang di beberapa wilayah. Kemudian ada masa Republik Indonesia yang kedua, 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu, Presiden Soekarno, konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitusi pada 10 November 1959. Demokrasi terpimpin berdasarkan dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat. Kemudian ada yang ketiga, masa Republik Indonesia 3,
1965 dan seterusnya. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Demokrasi digunakan Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologi terdapat dalam Pancasila. Oleh karena itu, setiap sila terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Iris Soekarno dalam sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945, yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni diterapkan sebagai hari lahir Pancasila. Mungkin pada materi ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Bayhaqi, pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.